Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang di Provinsi Jawa Barat, khususnya di kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Pratami. Saya dari Skapal Tour and Travel. Saya di sini yang akan menjadi tour guide selama perjalanan wisata Bapak dan Ibu di kota Cirebon. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh driver yang sudah profesional yang bernama Bapak Jimin dan co-drivernya Bapak Kono. Mari Bapak dan Ibu kita ucapkan hai sebagai salam perkenalan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu, sekaligus mengecek kelengkapan Bapak dan Ibu. Bagi yang namanya saya sebut, silahkan untuk angkat tangan dan bilang hadir. Aep Saipul Padilah, Atun Heriatunisa, Sandi Putra Padilah, Bambang Endria Susilo, Lia Putri Yuliani. Oke, baik, kalau begitu semuanya sudah lengkap ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sebelum memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada di antara Bapak dan Ibu di sini yang ingin memimpin doa? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, saya yang akan pimpin doa di sini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, saat ini kita sedang berada di bus GoFili dengan ID number DK1116. Nah, bus ini juga sudah dilengkapi fasilitas seperti AC yang letaknya di atas kepala Bapak dan Ibu. Ya, di situ bahwa AC itu bisa diatur dengan sesuka Bapak dan Ibu sendiri. Lalu di sana juga sudah tersedia port USB untuk mencharger handphone. Tetapi perlu diingat juga bahwa di bus ini tidak boleh mencharger alat elektronik apapun selain handphone karena ditakutkan akan menyebabkan konsleting listrik. Lalu di sana juga di bagian atas sudah tersedia bagasi kecil yang muat untuk ditaruh tas-tas kecil ataupun makanan-makanan ringan. Selanjutnya, di bus ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi, lalu ada TV dan sound system untuk karaoke ataupun bisa digunakan untuk menonton film. Lalu juga sudah ada bantal di setiap kursi Bapak dan Ibu untuk kenyamanan Bapak dan Ibu saat beristirahat. Lalu juga sudah ada dispenser di bagian depan sini yang sudah dilengkapi dengan air panas sehingga Bapak dan Ibu bisa menyeduh kopi ataupun bisa meminum air hangat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu perlu diingat juga sebagaimana diketahui bahwa bis ini adalah bis ber-AC. Jadi Bapak dan Ibu dilarang untuk merokok. Jika nanti ada yang ketahuan merokok, Bapak dan Ibu akan dikenakan sanksi. Lalu, di bus ini juga dilarang untuk memakan dan meminum makanan atau minuman yang berbau menyengat seperti durian dan pop mie karena ditakutkan akan membuat perut mual dan ada beberapa wisatawan yang kurang menyukai baunya. Selanjutnya, saya akan membuatkan kesepakatan terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu sebelum saat kita berwisata nanti di Cirebon. Tentunya yang pertama, Bapak dan Ibu dilarang untuk melepas name tag Bapak dan Ibu karena itu sebagai penanda Bapak dan Ibu adalah rombongan kami. Lalu yang selanjutnya, dilarang untuk meninggalkan rombongan tanpa seizin apapun. Dan jika nanti Bapak dan Ibu ingin pergi ke toilet, silakan untuk 2 orang ditemani agar tidak nyasar. Lalu nanti juga jika Bapak dan Ibu ingin pergi ke toilet, Bapak dan Ibu bisa izin terlebih dahulu kepada saya atau kepada pemimpin grupnya. Dapat dimengerti Bapak dan Ibu? Oh iya, baik, satu lagi nih. Saat nanti berwisata, semua alat dan barang yang berharga seperti handphone dan dompet itu mohon untuk disimpan dengan baik-baik dan jangan ditinggalkan di dalam bis. Karena jika nanti ada kehilangan itu bukan tanggung jawab dari kami. Jadi mohon untuk berhati-hati dengan barang bawaannya. Selanjutnya,
Untuk sekilas informasi, itinerary kita untuk perjalanan kita kali ini adalah menuju ke Gua Sunyaragi yang terletak di Jalan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nanti di sana kita akan berwisata selama 2 jam. Setelah dari Gua Sunyaragi, kita akan makan siang di Bebek Kuali Seafood. Setelah makan siang, kita akan melanjutkan wisata kita yang kedua, yaitu menuju Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti di sana juga kita akan berwisata selama 2 jam. Setelah itu, kita akan melanjutkan wisata kita yang ketiga, yaitu adalah menuju ke Talaga Langit yang terletak di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nanti juga di sana kita akan berwisata selama 2 jam. Setelah dari Talaga Langit, nanti kita akan makan sore terlebih dahulu. Setelah makan sore, kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk hunting oleh-oleh. Kita akan hunting oleh-oleh di salah satu tempat oleh-oleh yang cukup terkenal di kota Cirebon, yaitu toko oleh-oleh Pangestu. Bapak dan Ibu nanti di sana bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas dari kota Cirebon tentunya. Lalu setelah berbelanja oleh-oleh, kita akan kembali ke Bandara Internasional Kertajati untuk pengantaran pulang. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Tidak ada? Sudah jelas semua? Baik, kalau begitu saya nih yang akan bertanya di sini. Bapak dan Ibu ini kalau boleh tahu dari rombongan mana ya? Oh, dari Sumatera ya. Jauh sekali ya Bapak dan Ibu. Gimana nih perjalanannya dari Sumatera ke Jawa Barat ini? Apakah lancar? Tidak ada kendala ya? Alhamdulillah. Kalau begitu berarti bagaimana nih first impression Bapak dan Ibu saat pertama kali mengunjungi Provinsi Jawa Barat? Oh, indah sekali seperti itu. Oh, baik. Namun cukup macet, agak panas juga. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responnya. Kalau begitu berarti ini kali pertama Bapak dan Ibu ya mengunjungi kota Cirebon. Khususnya Provinsi Jawa Barat maksud saya. Kalau begitu, karena ini kali pertama Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan nih sedikit tentang Provinsi Jawa Barat. Nah, Provinsi Jawa Barat ini dipimpin oleh gubernur yang bernama Bapak Deddy Mulyadi dan wakilnya Bapak Erwan Setiawan. Bapak Deddy Mulyadi ini menjabat sejak tahun 2025. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, masyarakat sekitarnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-harinya. Namun, ada juga beberapa daerah yang menggunakan bahasa Jawa, contohnya seperti di Indramayu dan di Cirebon. Namun Bapak dan Ibu, bahasa Jawanya pun berbeda dengan bahasa Jawa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah tentunya. Bahasa Jawa di sini orang-orang biasanya menyebut bahasa Jawa Cirebon. Seperti itu. Nah, contoh bahasanya seperti ini nih. Sugeng rawuh, yang artinya selamat datang di dalam bahasa Jawa, dan wilujeng sumping dalam bahasa Sunda. Mari Bapak dan Ibu kita coba yuk ucapkan bersama-sama. Sugeng rawuh, wilujeng sumping. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah hebat nih. Bagus sekali ya pelafalannya. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Kalau begitu, saya lanjut ya. Untuk baju adatnya nih, di Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki baju adat yang bernama kebaya untuk perempuan dan pangsi untuk laki-laki. Baju adat ini biasanya dipakai untuk mengunjungi acara-acara tertentu seperti upacara adat, mengunjungi undangan, dan juga biasanya karena di Jawa Barat sendiri memiliki salah satu program yaitu Kamis Nyunda. Jadi untuk para tenaga pengajar dan juga muridnya di beberapa sekolah biasanya menggunakan baju adat tersebut untuk di hari Kamis sebagai memperingati hari Kamis Nyunda. Dan
Untuk makanan khas dari Provinsi Jawa Barat sendiri tentunya cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Salah satunya itu adalah nasi liwet. Nasi liwet ini adalah nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah sehingga membuat rasa nasi itu menjadi sangat gurih dan asin. Biasanya nasi liwet ini dimakan dengan lauk seperti ikan asin, ayam goreng, ikan goreng, tahu dan tempe goreng, juga mungkin ada petai goreng ya. Dan jangan lupa dilengkapi dengan sambal. Karena masyarakat Provinsi Jawa Barat sendiri biasanya untuk makan itu harus dilengkapi dengan sambal. Jika tidak ada sambal, rasanya katanya seperti ada yang kurang, Bapak dan Ibu. Nanti kita saat makan siang pun kita akan coba bersama-sama nasi liwet dan sambalnya nih, sambal khas Jawa Barat tentunya. Kalau begitu, apakah Bapak dan Ibu semua ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai Provinsi Jawa Barat sendiri? Tidak ada? Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Untuk lebih dekat nih ke kota yang akan kita kunjungi kali ini, kota Cirebon. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kota Cirebon. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya kata Cirebon sendiri itu berasal dari kata apa? Nah, belum ada yang tahu ya. Kalau begitu, saya akan memberitahunya nih. Kata Cirebon sendiri berasal dari kata caruban yang artinya berbagai macam. Ini merujuk pada berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat yang ada di kota Cirebon sendiri, seperti budaya Tiongkok, budaya India, Sunda, dan Jawa, dan masih banyak juga yang lainnya. Lalu, kata Cirebon sendiri berasal dari dua kata, yaitu cai dan rebon. Cai ini adalah air, yang artinya air, dan rebon ini adalah udang kecil. Ini merujuk pada masyarakat sekitar Cirebon, khususnya masyarakat Cirebon yang memang memiliki pekerjaan terbanyaknya itu sebagai nelayan udang rebon yang membuat terasi. Lalu untuk informasi nih, terasi udang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari kota Cirebon. Dan oleh-oleh khas lainnya adalah kerupuk miskin, ada simping, dan juga ada batik nih, batik yang terkenal di kota Cirebon, yaitu batik Mega Mendung. Nah, Bapak dan Ibu di sini semua tahu tentang batik Mega Mendung? Gambarnya nih batik Mega Mendung. Seperti ini ya Bapak dan Ibu gambarnya batik Mega Mendung. Nah, iya memang batik Mega Mendung sendiri ini memang sudah terkenal di negara Indonesia. Dan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang makanan khas dari kota Cirebon. Salah satunya adalah nasi jamblang. Sebenarnya ada banyak sih, ada empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko. Tapi saya di sini akan membahas nasi jamblang nih. Nasi jamblang ini adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati, bukan daun pisang ya Bapak dan Ibu. Ini adalah daun jati. Dan makannya sebenarnya untuk lauknya itu seperti biasa aja, seperti cumi hitam, lalu ada sate telur puyuh, ayam goreng, dan masih banyak yang lainnya juga. Lalu untuk restoran yang sangat terkenal di kota Cirebon sendiri ada resto Empal Gentong Haji Apun. Nah, itu adalah resto yang sangat terkenal. Bapak dan Ibu juga nanti kita bisa coba untuk makan di sana. Kebetulan untuk makan sorenya sendiri kita akan makan di sana. Lalu untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk bahasa nih, tadi saya sudah mention di awal bahwasannya di kota Cirebon sendiri ini adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan bahasa Jawa untuk berbicara sehari-harinya.
Nah, salah satu contohnya, ini saya akan memberikan contoh Bapak dan Ibu jika ingin pergi berbelanja. Bapak dan Ibu bisa menanyakan harga seperti ini. Iki pira hargane? Yang artinya, ini berapa harganya? Nanti kalau Bapak dan Ibu menerapkan bahasa ini, tidak ada yang tahu loh. Nanti saat Bapak dan Ibu berbelanja itu mungkin saja harganya bisa dibuat semakin murah. Karena Bapak dan Ibu menggunakan bahasa Jawa Cirebon. Mari kita coba dulu ya Bapak dan Ibu bersama-sama. Saya akan menyebutkannya dan nanti Bapak dan Ibu mengikutinya. Iki pira hargane? Wih, sudah keren banget Bapak dan Ibu. Gampang ini mah, nanti langsung diterapin ya. Diterapkan saat nanti Bapak dan Ibu mungkin ingin berbelanja atau jajan di kaki lima. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya memiliki satu lagu. Saya akan menyanyikan satu lagu, tapi bagian refnya saja ya. Lagunya bunyinya seperti ini. Ake wong pada kedanan masakan, ake wong pada kelingan pelayan, ora kelalen kesopanan, ning sekabeh lelangganan. Ini adalah salah satu lagu khas Cirebon dengan judul Warung Pojok yang diciptakan oleh Bapak Haji Abdul Ajib. Nah, lagu ini adalah salah satu lagu Tarling. Tarling itu adalah genre musik khas dari kota Cirebon. Tarling ini adalah singkatan dari gitar dan suling. Bapak dan Ibu nanti bisa mencari di internet. Lagu-lagu Tarling dari kota Cirebon itu banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau begitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat wisata kita di Cirebon nanti. Yang pertama adalah Gua Sunyaragi yang terletak di Jalan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di Gua Sunyaragi ini memiliki salah satu mitos yang cukup terkenal, yaitu mitos patung perawan Sunti. Disebutkannya bahwa jikalau ada perawan atau wanita lajang yang belum menikah yang menyentuh patung tersebut, nantinya akan susah mendapatkan jodoh. Nah, ini adalah patung perawan Suntinya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti jika di sana untuk perawan-perawan nih dilarang ya untuk menyentuh patung tersebut. Lewati saja. Setuju? Setuju semuanya? Kalau begitu nanti di sana kita akan berwisata selama 2 jam. Dan nanti di sana Bapak dan Ibu dilarang untuk merusak fasilitas-fasilitas di sana, apalagi merusak bebatuan yang sudah terstruktur di gua tersebut. Dan juga Bapak dan Ibu dilarang untuk memfoto sembarangan, ya. Apakah semuanya setuju? Setuju ya? Baik, kalau begitu kita lanjut ke tempat wisata kita yang kedua, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon yang terletak di Jalan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Nah, ada juga nih mitos yang menyebutkannya bahwasannya pagar yang luasnya sekitar 25 hektar itu dibangun hanya dalam 1 malam saja. Bisa membayangkan ya Bapak dan Ibu, pagar yang luasnya 25 hektar itu hanya dibangun dengan 1 malam saja. Sangat hebat ya Bapak dan Ibu. Nanti di sana kita akan melihat pagarnya bentuknya seperti apa, oke? Di sana kita akan berwisata selama 2 jam. Dan di sana nanti kita akan melihat-lihat berbagai peninggalan sejarah seperti kereta kencana. Kereta kencana itu yang sangat terkenal di Keraton Kasepuhan sendiri. Lalu saat di sana juga Bapak dan Ibu dilarang untuk merokok dan berjualan.
apalagi di alun-alun Sangkala Buananya. Lalu nanti juga kita akan cuci muka di Sumur Kejayaan, tetapi perlu diingat juga untuk wanita dilarang untuk memasuki Sumur Kejayaan karena ditakutkan juga akan sulit mendapatkan jodoh. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk tempat wisata kita yang ketiga yaitu menuju ke Talaga Langit yang terletak di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Di Talaga Langit sendiri nanti kita akan berwisata selama 2 jam. Dan di sana Talaga Langit sendiri memiliki salah satu gua yang cukup terkenal yang bernama Gua Adipati Browes. Kenapa dinamakan Adipati Browes? Karena disebutkannya bahwa pada zaman dahulu ada salah satu orang masyarakat sekitar sana yang menemukan tempat untuk beribadah seperti sajadah. Jadi masyarakat sekitar meyakini bahwa gua tersebut adalah tempat untuk beribadah. Nah, maka dari itu dinamakan Gua Adipati Browes. Nah, di sana nanti kita akan berwisata seperti glamping, terus foto di berbagai spot foto menarik, dan juga ada sepeda terbang, dan masih banyak yang lainnya. Tapi perlu diingat ya Bapak dan Ibu dilarang untuk berenang karena nanti di sana ada kolam renang, tapi Bapak dan Ibu dilarang untuk berenang karena ditakutkan waktunya tidak akan cukup. Lalu di sana sendiri Bapak dan Ibu dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Lalu dilarang juga untuk memfoto di tempat-tempat yang memang dilarang untuk difoto. Lalu juga dilarang untuk membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas seperti mencoret-coret tembok atau merusakkan kursi dan masih banyak yang lainnya. Jadi tenang aja ya Bapak dan Ibu, jangan terlalu bersemangat sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Nah, baik Bapak dan Ibu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Baik, kalau begitu 10 menit lagi kita akan sampai di destinasi wisata kita yang pertama, yaitu Gua Sunyaragi. Dimohon Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan barang bawaannya terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena jika nanti ada yang tertinggal atau kehilangan, itu bukan tanggung jawab dari kami. Lalu, untuk Bapak dan Ibu yang duduk di bagian depan, silakan turun lewat pintu depan. Jika Bapak dan Ibu duduk di bagian belakang, silakan turun lewat pintu belakang. Dan dimohon untuk tertib. Saat nanti kembali, dimohon jangan terlambat. Keterlambatan yang kami tunggu itu hanya 5 menit. Lalu, untuk nanti saat turun, Bapak dan Ibu silakan berkumpul di bagian kanan bis. Jangan di bagian belakang bis, karena takutnya nanti saat supir akan mundur, Bapak dan Ibu tidak terlihat. Apakah semuanya paham? Kalau begitu, semoga perjalanan kita kali ini menyenangkan dan membuahkan hasil yang sangat berkesan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya.